saya akan menjelaskan pokok bahasan yang selanjutnya, ketidaknyamanan pada trimester 1 dan cara mengatasinya. Trimester 1, 2, dan 3. Nah, pada trimester 1 dan 3 ini biasanya sering buang air kecil. Sering buang air kecil di sini ada cara mengatasinya. Terus jika ada dorongan, cara mengatasinya yaitu jika ada dorongan ingin pipis atau ingin buang air kecil, segera kosongkan kantung kemih. Segera pipis aja ke kamar mandi gitu ya, jangan ditahan. Nah, meskipun sering BAK, jangan mengurangi minum ya, tetap harus banyak minum. Terus di sini juga ketika hamil jangan batasi minum kopi, teh atau soda. Jadi ketika hamil dibatasi ya untuk minum kopi, teh yang mengandung kafein lah, pokoknya dibatasi. Nah, itu kan terjadi pada trimester 1 dan trimester 3. Nah, nanti ketika trimester 3 memang kan sering BAK terus, usahakan jika tidur sering miring kiri. Terus kaki ditinggikan untuk mencegah diuresis. Jadi yaitu berbaring ke kiri dan kaki lebih ditinggikan gitu. Nah, ketidaknyamanan selanjutnya yang terjadi pada trimester 2 atau trimester 3 biasanya akan muncul striae atau stress match, striae gapidarum. Tapi biasanya ini rata-rata umum terjadi pada ibu hamil. Muncul garis-garis hitam di perut. Karena itu bisa jadi terjadi gesekan atau garukan karena kan sering gatal gitu ya, jadi berbekas di perut. Nah, untuk cara mengatasinya, jika ada indikasi atau apa, kalian boleh konsultasikan ke dokter gimana caranya mengatasinya. Dan untuk mengatasi di rumah, gunakan baju longgar tidak ketat agar maksudnya strianya tidak bertambah banyak ya. Nah, trimester 1 yaitu ketidaknyamanannya biasanya sering lelah banget dan males gitu ya. Males kalau mau melakukan suatu hal. Itu biasanya umum terjadi pada ibu hamil trimester 1. Nah, apabila pasien datang kepada kita atau kepada bidan ya, kita cukup kasih motivasi aja kepada bidan. Atau misalnya, kenapa Bu Bidan saya sering banget lelah, bilang aja bahwa ini kehamilan yang normal pada normal trimester pertama, jadi sering lelah itu normal. Jelaskan dengan baik-baik dan terus dorong atau support ibu agar tidak usah khawatir. Juga beritahu ibu agar sering banyak istirahat agar tidak mudah lelah. Terus kalau istirahat berlebihan juga jangan, jadi istirahatnya sedang-sedang aja. Nah, tidak jarang juga teman-teman ibu hamil sering mengalami keputihan pada trimester 2 dan 3. 1, 2, dan 3 itu ada yang mengalami keputihan, ada yang enggak. Di situ juga ada cara mengatasinya. Tetap jaga kebersihan, memakai pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap gitu ya. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan buah-buahan. Apabila ada mual, ibu hamil disarankan untuk makan biskuit sebagai cemilannya. Ketidaknyamanan selanjutnya biasanya ibu hamil gampang mengeluarkan keringat. Nah, dengan mengeluarnya keringat, jadi cara mengatasinya cukup dengan memakai pakaian yang longgar dan dapat menyerap keringat. Tidak banyak juga pada ibu hamil mengalami sembelit. Ini terjadi pada trimester 2 dan 3. Semakin tua kehamilan, kadang-kadang ada yang sampai susah buang air besar ya, konstipasi atau sembelit. Apabila teman-teman mengalami susah buang air besar, kalian cukup konsumsi makanan-makanan yang segar seperti sayur-sayuran yang berpengaruh terhadap pencernaan. Juga sering minum jus yang dapat memperlancar buang air besar. Biasakan senam hamil, istirahat yang cukup,
cukup. Apabila terjadi sembelit, terus biasakan kalau ada dorongan ingin buang air besar, jangan ditahan. Jadi lebih baik langsung aja biar tidak terjadi konstipasi. Nah, membiasakan diri teratur untuk buang air besar. Ketidaknyamanan lainnya pada trimester 2 ya, biasanya sering terjadi kram. Nah, kalau misalnya terjadi kram, kalian cukup latihan refleksi, misalnya gerak-gerakan kaki gitu ya ketika duduk, agar menghindari keseringan kram. Di trimester pertama tidak banyak sekali ibu hamil yang mengalami ngidam, menginginkan sesuatu yang ada di pikirannya. Jadi pengen cepet-cepet, aku pengen ini, pengen segera gitu ya, nyuruh suami untuk membeli yang ibu hamil inginkan. Tapi itu tidak usah khawatir, dan cara mengatasinya adalah sang suami segera membeli apa yang diidamkan oleh istri. Nah, ketidaknyamanan selanjutnya adalah terjadi pada trimester 2 dan 3, itu sering sesak karena semakin tuanya kehamilan. Cara mengatasinya itu nggak apa-apa, itu fisiologis ya, karena semakin tua kehamilan semakin menekan ke diafragma. Nah, apabila terjadi sesak, teman-teman cukup mengatur napasnya, dan biasanya nanti akan terbiasa ya, karena itu hanya pada trimester kedua atau ketiga, biasanya seringnya pada trimester ketiga. Atur pernapasan aja. Nah, trimester pertama pun sering ada mual muntah. Tapi kalau misalnya mual muntahnya biasa aja, itu fisiologis. Tapi kalau untuk mual muntahnya yang berlebihan, misalnya hiperemesis, kalian harus konsultasikan, dan biasanya nanti dokter akan menyarankan meminum obat anti mual. Itu biasanya terjadi pada trimester pertama. Nah, ketidaknyamanan juga pada trimester 3 biasanya akan sering pegal punggung, sakit punggung, bagian sakit punggung gitu ya, pengennya dielus-elus gitu kan. Nah, apabila sakit punggung, kalian cara mengatasinya cukup dengan mengatur posisi tidur atau miring kanan kiri. Terus bisa untuk menyuruh suami untuk mengelus-ngelus ya, biar rasa pegal di punggung itu berkurang sedikit demi sedikit, dan istirahat yang cukup. Nah, ketidaknyamanan yang lain biasanya ada varises, itu muncul di trimester 2 dan 3, tidak banyak juga, dan ada yang juga tidak mengalami varises, ini hanya sebagian yang mengalami. Nah, apabila terjadi varises, usahakan posisikan kaki lebih tinggi. Nah, teman-teman, masih banyak lagi ketidaknyamanan fisiologis yang umum terjadi pada ibu hamil, dan itu merupakan ketidaknyamanan yang umum yang sering terjadi pada ibu hamil. Masih banyak yang harus saya jelaskan, tapi saya hanya meringkas yang saya jelaskan ini yang mudah dimengerti oleh masyarakat atau nakes yang lainnya. Jadi ringkasannya hanya segitu aja, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu atau pelajaran yang baru untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam menjelaskan, karena memang ini teori udah lama banget, awal banget waktu saya kuliah, jadi saya menjelaskan ulang kembali hanya intinya aja. Jadi mudah-mudahan dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Nah, semoga kita diberikan kesehatan selalu agar saya bisa share terus info-info tentang kesehatan lainnya, terutama kebidanan. Oke, itu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau berbicara. Video ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.